Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 10? Semoga kalian di rumah sehat-sehat selalu, sehingga kita dapat belajar dalam pembelajaran virtual. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki pada bab yang baru lagi. Anak-anakku, pada materi yang lalu kita membahas tentang malaikat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada bab yang baru tentang menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Sebelum memulai belajar, mari kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, wajib untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu harus dilakukan dengan penuh semangat dan tidak boleh dengan bermalas-malasan. Kita sekarang memahami Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis yang relevan. Di sini Ibu hanya menuliskan artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Berdasarkan ayat di atas, umat Islam diperintahkan oleh Allah agar memiliki semangat untuk menuntut ilmu, seperti semangatnya ketika sedang berperang harus semangat. Apabila tidak, maka akan mudah dikalahkan oleh musuh. Demikian juga menuntut ilmu membutuhkan semangat, jika tidak akan terjerumus pada kebodohan. Kebodohan adalah salah satu musuh besar Islam. Kedudukan orang yang menuntut ilmu. Umat Islam yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, selain diberikan kesuksesan oleh Allah, juga akan diberikan kedudukan yang mulia. Kedudukan mulia tersebut diantaranya adalah diberikan kemudahan masuk surga, terbebas dari kebinasaan, diangkat derajat oleh Allah, dijauhkan dari pemimpin yang bodoh, dan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, mengamalkan ilmu. Ilmu tidak hanya untuk dicari tetapi juga untuk diamalkan. Ilmu harus diwujudkan dalam kehidupan Islam. Islam mewajibkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Proses mengamalkan ilmu harus dilakukan dengan keikhlasan dan contoh perbuatan yang baik. Seperti kalian pergi ke sekolah, belajar harus dengan ikhlas. Ada beberapa cara yang mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya memohon petunjuk dan berdoa kepada Allah, mencari teman yang tekun beribadah, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, menyadari bahwa hidup adalah untuk mencari bekal akhirat. Yang ketiga, semangat menyampaikan ilmu. Umat Islam dilarang bersifat bakhil terhadap ilmu. Bakhil itu adalah pelit. Ilmu yang didapat secara susah payah akan menjadi bermakna apabila diamalkan dan disampaikan kepada orang lain. Ilmu yang didapat boleh dibagikan kepada teman sebaya, keluarga, dan masyarakat luas, baik secara lisan maupun tulisan. Penyampaian ilmu secara lisan dapat dilakukan melalui dakwah, tabligh akbar, dan presentasi. Tempat pelaksanaannya di sekolah, masjid, dan tempat lainnya. Penyampaian ilmu secara tulisan dapat dilakukan melalui selebaran, majalah, buku, dan lain-lain. Nah, di sini menyampaikan ilmu itu tidak hanya dilakukan secara lisan dan tulisan saja, melainkan dengan perbuatan. Manfaat bagi orang yang menyampaikan ilmu kepada orang lain yaitu menjadi orang yang beruntung, dekat dengan surga, jauh dengan neraka, berinvestasi untuk akhirat. Kunci kesuksesan menuntut ilmu itu perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Mungkin sampai di sini dulu materi PAI bab 9. Nanti lain waktu kita lanjut kembali. Nah, mungkin di sini ada suatu tugas atau untuk kalian, yaitu tugasnya carilah
cerita atau kisah perjuangan anak-anak pedalaman yang dengan semangat mereka rela menghadapi berbagai rintangan demi mendapatkan ilmu. Nah, setelah itu silahkan kalian kerjakan di rumah. Ibu tunggu jawabannya dikirim lewat Classroom. Oke, sampai di sini dulu. Lain kali kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.